اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط. Dari Kementerian Agama ya, ini kabupaten kota yang ada di tengah-tengah kita, para mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia. Pertama-tama tentu kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita bisa bertemu di silaturahim dengan Bapak Yai Lukman Hakim Saifuddin yang sudah saya hitung ke-4 kalinya. Ini karena saking cintanya Yai Diri kepada beliau, karena ada riwayat yang menuliskan YIN ya beliau ini, maka tepuk tangan buat beliau. Jadi yang tanda tangan SK YIN stay YIN ya beliau ini, sehingga saya sangat terkenang sekali dengan kalau YIN yang dulu ayahnya beliau, sehingga tidak salah kalau tawasulnya ini jelas. Salawat salam semoga tertembahkan di kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita bersahabatnya pada yang kiamat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, selaku pimpinan IAIN Kediri mengucapkan selamat datang kepada Pak Lukman yang telah hadir di kampus kita, para tokoh-tokoh lintas agama di Kediri dan sekitarnya, KPU dan lain sebagainya, yang mana hari ini kita akan diskusi dengan tema yang cukup berat dan sensitif, yaitu tentang penguatan moderasi beragama bagi sivitas akademika IAIN Kediri. Jadi ini merupakan satu tema yang saya kira hari-hari ini penting untuk kita kuatkan, karena kita menghadapi hajat yang sangat besar, yaitu pemilu di tahun 2024 yang di situ nanti sebagaimana tradisi yang sudah berlalu, seringkali isu-isu agama ini menjadi isu yang diangkat dan ini sangat sensitif bagi negara kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat saya hormati, sering saya sampaikan bahwa berbicara tentang agama itu punya dua sisi yang berlawanan. Di satu sisi ketika orang itu susah menghadapi masalah besar, maka dia akan kembali kepada agama. Kalau ada orang punya hutang banyak, itu kalau pergi ke kiai itu mesti disuruh wiridan, disuruh membaca doa-doa tertentu agar hatinya tenang, gitu kan. Itu sisi yang sangat humanis. Tetapi pada sisi yang lain, beberapa wacana keagamaan, agama ini bisa dijadikan alat sebagai pembenar terhadap tindak kekerasan oleh oknum-oknum tertentu, sehingga tidak jarang orang itu melakukan tindakan kekerasan itu atas nama ridho Tuhan. Dan ini saya kira yang harus kita waspadai dan kita hindari. Maka pada kesempatan hari ini dengan kehadiran beliau ini, kita berharap punya pemahaman yang sama bagaimana moderasi beragama ini kita implementasikan di dalam kehidupan kita yang serba plural. Agama saja yang resmi ini ada 6 yang resmi: Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, Konghucu. Nah, yang tidak resmi, agama-agama lokal ini jumlahnya banyak sekali, ada ratusan. Ya, agama-agama kejawen dan sekte-sektenya. Bahkan di dalam agama itu sendiri juga banyak sekte-sekte yang saya kira ini mempunyai semangat untuk menyebarkan, misionarisnya itu sangat kuat. Dan pasti di dalam satu agama ada truth claim kebenaran.
agama saya yang paling benar, agamamu yang paling benar. Kalau kemudian ini salah memaknai, maka di dalam situasi yang seperti ini orang mudah sekali untuk bertengkar atas nama agama. Maka pada kesempatan hari ini kami mohon kepada Pak Kiai Lukman Hakim Saifuddin yang mencerah kepada kita semuanya bagaimana memahami moderasi beragama, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan yang serba plural ini, dan tentu harus kembali kepada tujuan atau hakikat beragama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan, dan terima kasih kepada Rumah Moderasi Beragama yang telah mengadakan acara pada siang hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Lokakarya penguatan moderasi beragama bagi sivitas akademika yang Kediri secara resmi akan dibuka dan dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, acara inti yaitu penguatan moderasi beragama bagi sivitas akademika Institut Agama Islam Kediri. Untuk selanjutnya akan kami serahkan kepada Ketua Moderasi Beragama YIN Kediri yang kami hormati Bapak Dr. Taufik Al-Amin. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Rektor YIN Kediri, Bapak Yai Haji Lukman Hakim Saifuddin yang saya hormati, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan yang setengah hangat dan semi panas di Kediri ini, ya kita yang sudah 4 kali masih berkenan hadir di tengah-tengah kita, dan mudah-mudahan akan semakin mendinginkan karena beliau ini identik dengan moderasi beragama. Ya kan? Kalau publik tahunya beliaunya adalah menteri. Ya, agar ini bisa melihat sisi lain dari Pak Menteri kita. Pak Menteri kita ini kan di era 2014-2019 dan mungkin satu-satunya menteri di era reformasi yang mengalami 2 presiden. Ya beliau ini kalau tidak punya visi moderasi saya kira juga sulit itu. Politiknya politik moderasi. Ya saya bacakan sekilas biar ini menjadi pengetahuan kita. Tidak sulit untuk bagaimana mengenal beliau karena kita bisa googling di internet. Beliau lahir 25 November 1962, nama lengkap Kiai Haji Lukman Hakim Saifuddin. Saifuddin itu adalah nama ayah beliau yang juga merupakan mantan Menteri Agama. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Rektor, YIN kita di tahun 60-an juga diresmikan oleh Bapak Yai Saifuddin Zuhri yang sekarang diabadikan sebagai nama perguruan tinggi di Purwokerto. Kebetulan saya juga belum ada seminggu dari sana. Kemudian yang selanjutnya beliau ini ternyata juga pernah memimpin di MPR, ya. Jadi wakil MPR, wakil sekretaris pimpinan pusat, juga kemaslahatan keluarga NU, LKKNU. Jadi beliau ini adalah orang NU, pernah di Lapesdam juga. Ini perlu saya sampaikan, orang politik aja ngejar-ngejar orang NU. Aja. Karena prinsip moderasi itu harus mengenal betul. Tidak ada cinta buta, itu tidak ada. Semakin kita mengenal itu harus semakin sayang, rasa sayang. Itu sekilas ya, dan beliau menulis satu konsep dan akhirnya menjadi kebijakan Menteri Agama, yaitu tentang moderasi beragama. Diluncurkan tanggal 8 bulan 10 2019. Beliau waktu itu mengatakan bahwa buku ini, maksudnya konsep tentang moderasi beragama, tidak hanya dikhususkan untuk orang Islam saja, tapi juga untuk umat lain.
Tadi umat lain itu tidak hanya 6 agama, tapi juga agama-agama yang lain. Dan tidak hanya cukup untuk Indonesia saja, tetapi juga untuk dunia. Artinya moderasi beragama itu untuk semuanya, baik itu untuk orang Indonesia dan untuk dunia. Dan saya kira juga tidak hanya untuk waktu itu, tapi juga untuk kedepannya sampai hari ini. Dan alhamdulillah konsep itu terus dikawal, dikembangkan, diremajakan oleh Kementerian Agama yang di bawah komandannya Gus Stakuf ya, Gus Yahya Stakuf atau Gus Menteri, Gus Yakut ya, Gus Yakut, Gus Menteri. Ya nanti beda lagi itu, Gus Yahya, agak Gus Yakut ya. Dan itu sampai sekarang, dan lewat kebijakan-kebijakan beliau juga sekarang sudah melakukan TOT, penguatan, dan salah satu kegiatan hari ini adalah penguatan. Nah, perlu kami sampaikan Bapak Rukman bahwa di sini yang hadir adalah para sivitas akademika, baik itu dosen muda, kemudian juga ada tenaga pendidikan, ada sebagian mahasiswa S2, S1 dan S3, dan juga para tokoh agama. Ini ada Ketua FKUP Kota Kediri, Pak Haji Salim. Monggo berdiri Pak Haji. Nah, ini soalnya ketua saya juga di FKUP, jadi perintah sedikit-sedikit lah, apa-apa jadi moderator. Kemudian juga ada Pak Pak Hendro, kemudian ada Pak Tekno, ada banyak dari Buddha, Mas David ya. Ini semuanya hadir, dan ini juga ada ketua FKUP dari Kabupaten Kediri, Mas David, monggo. Nah, ini seragamnya. Nah, mudah-mudahan dengan seragam itu tidak menyeragamkan yang seragam, jangan seragamkan yang tidak seragam itu ya. Ini hanya untuk kerapian saja, menghormati tuan rumah. Terima kasih kerahuannya. Dan juga ada dari Kementerian Agama Kota Kediri, Kementerian Agama Kabupaten Kediri, nah juga hadir. Kemudian juga ada dari Bawaslu, ada ketuanya, ada komisionaris lengkap. Kemudian juga dari KPU ada juga hadir. Ya, terima kasih kerabatnya. Ini kenapa kita undang, karena biasanya juga nyerempet-nyerempet agama selama proses tahapan pemilu. Tapi saya yakin juga tidak akan terjadi yang mengkhawatirkan di Kediri itu, Pak Lukman Hakim. Karena tahun 2022 Kota Kediri itu menjadi kota paling toleran peringkat kelima, hasil survei dari Setara Institute. Nah, ini satu optimisme yang kita perlu pertahankan, bahkan tingkatkan, sehingga masalah ras, masalah kerusuhan, masalah politik identitas insya Allah nggak terjadi. Setidaknya sampai pemilu yang akan datang saya nggak yakin itu terjadi. Tapi masalahnya moderasi beragama itu kan soal transformasi. Bagaimana 10, 15, 20 tahun yang akan datang. Maka sebenarnya penguatan yang dimaksud di sini adalah penguatan untuk menjadi transformator atau transformer ya. Kalau transformer kayak judul film anak ya. Transformer yang nanti kedepannya generasi milenial ini juga memiliki semangat moderasi beragama. Ini yang saya kira kita tidak bisa hanya berkaca karena Kediri sudah aman, sudah rukun semua pihak dan sebagainya, nggak bisa. Tetapi 10-15 tahun yang akan datang generasi sudah berbeda, kondisinya sudah berubah. Kediri sudah punya bandara, tol sudah berfungsi. Ini tentu akan berkorelasi dengan apa yang menjadi harapan semua pihak. Tapi satu sisi juga bagaimana ikatan-ikatan sosial yang selama ini kita jaga masih bisa nggak kita harapkan. Nah, tadi juga di ruang transit kita juga sudah ngomong-ngomong sama Pak Menteri ya, bahwa kita dari Bupati juga minta, ini ada Pak Gus David ya, di sekitar kampung-kampung bandara itu mohon nanti juga ini ada Pak Kemenang Kabupaten, ini saksinya, dimohon ada sebuah wacana penguatan moderasi beragama. Nah, saya tanya tadi sama Pak Yai, apa moderasi beragama itu bisa mengatasi persoalan misalkan pertanahan yang belum dibayar, misalkan utang-utang yang belum dibayar. Nah, ini kan soal-soal yang kadang menjadi pemicu di masyarakat, tetapi
Kadang jarak antara pemahaman keagamaan tentang moderasi itu dengan masalah real di masyarakat itu kayak sesuatu yang mesti disatukan. Nah ini monggo nanti bisa disinggung sedikit, tapi bahwa soal agama di Kediri, insya Allah sudah nggak ada masalah. Sudah 3 kali kedatangan yai kita ini sudah terbukti bahwa di Kediri memang tidak ada masalah dalam hal hubungan sosial. Tapi kedepannya ini yang kemudian harus kita jaga. Itu saya kira kenalan awal sekaligus menjadi sebuah kata pengantar saya kenapa penguatan moderasi beragama bagi sivitas akademika ini masih kita perlukan. Dan saya kira ini juga menjadi kontrak sosial Pak Rektor selama menjabat. Jadi siapapun yang sekolah di IAIN Kediri, siapapun dia harus kenal moderasi beragama. Sepandai apapun kalau dia berpaham radikal, kita kayak itu akan bisa mengeluarkan karena berarti dia tidak memiliki satu visi tentang moderasi beragama. Itu saya kira Pak Yai sekilas tentang apa yang bisa saya sampaikan, dan monggo waktu seutuhnya kami serahkan ke panjenengan. Yang jelas memang panjenengan nanti juga habis ini ada acara di Jakarta bahkan nanti malam, jadi terima kasih sekali kami mewakili dari teman-teman Rumah Moderasi Beragama berkenan bisa hadir dan bisa berbagi banyak hal. Selebihnya monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Rektor, Pak Wahidul Anam, yang saya hormati beserta seluruh jajaran, para Wakil Rektor, para dekan, para dosen-dosen yang hadir, Pak Taufik selaku Kepala Rumah Moderasi pada IAIN Kediri, para pemuka agama yang mewakili Forum Kerukunan Umat Beragama yang hadir juga di tengah-tengah kita. Ini banyak sekali para pejabatnya, pejabat dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, juga Kota Kediri, KPU, juga Bawaslu, dan tentu seluruh sivitas akademika IAIN Kediri yang saya cintai. Ya, waktunya tidak banyak, nggak sampai 2 jam. Saya harus bicara tentang moderasi beragama pada audiens yang sangat beragam. Gitu. Ini kan beragam sekali, tidak hanya kalangan perguruan tinggi, tapi juga ada FKUB, ada bahkan Bawaslu, gitu kan, KPU dan seterusnya. Begini, moderasi beragama. Mungkin istilahnya terlebih dahulu sebagai sebuah konsepsi ini perlu dipahami dengan baik. Bukan modernisasi agama, karena kadang-kadang saya masih juga mendengar ini kok agama dimodernisasi. Bukan modernisasi, moderasi. Gitu. Lalu juga ada yang mengatakan ini moderasi agama. Salah juga, bukan moderasi agama, moderasi beragama. Ini perlu jelas dulu. Nah, beragama bukan agama. Kalau agama pasti benarnya. Ajaran agama itu datang dari yang maha benar, dari yang maha sempurna. Maka ajaran agama itu pasti benarnya, mutlak kebenarannya. Itu. Tapi bagaimana kita manusia dengan segala keterbatasannya memahami dan mengamalkan ajaran agama, itu persoalan lain. Agamanya pasti benar, tapi beragama itu 2 saja, memahami dan mengamalkan ajaran agama. Itu akan sangat beragam-ragam. Nah, oleh karenanya faham keagamaan itu pasti beragam. Tidak ada faham keagamaan yang tunggal. Bahkan pada diri satu agama sekalipun, bahkan pada tidak hanya satu keimanan, satu mazhab, katakanlah, satu sekte, itu satu faham teologis tertentu, itu juga beragam-ragam.
Ini kan pasti sekolah ini fakultas ini kan apa agama pasti sangat paham ini kan. Asy'ariyah misalnya, itu kan macam-macam variannya. Ada Maturidiyah, nanti ada Qadariyah, nanti ada Jabariyah, itu juga masuk ke variannya bisa. Sama saja di Kristen denominasinya sama, rasnya sama, tapi sinodenya bisa berbeda-beda. Sinodenya sama, gerejanya bisa berbeda-beda. Bahkan gereja yang sama, ajaran yang disampaikan oleh pendetanya bisa juga beragam-beragam gitu. Jadi itu karena faham beragam-ragam, maka amalan keagamaan pun beragam-ragam. Tidak ada amalan keagamaan yang tunggal, itu nggak ada. Tata cara sholat umat Islam itu kan beda-beda sekali. Ada yang angkat tangan, memulai awal sholat saja, niat misalnya, itu sudah berbeda. Ada yang biljahat, ada yang dengan keras. Niatnya itu, ada yang enggak, cukup di dalam hati saja. Nanti niat beda. Angkat tangan juga beda-beda. Ada yang angkat tangan, ada yang tidak angkat tangan, dan seterusnya, dan seterusnya. Liturgi dalam gereja itu juga beragam-ragam. Peribadatan di pura, kenapa amalan keagamaan itu beragam-ragam? Karena faham keagamaan beragam-ragam. Mengapa faham keagamaan beragam-ragam? Padahal sumbernya satu. Kan Tuhannya kan yang Maha Esa. Kitab sucinya satu. Mengapa dari yang satu melahirkan faham yang beragam-ragam? Karena setidaknya ada 4 alasan yang menjelaskan kenapa faham keagamaan itu berbeda-beda. Pertama adalah karena sudut pandang manusia itu nggak sama, perspektifnya, cara pandangnya itu berbeda-beda. Itu melahirkan faham yang berbeda. Yang kedua, wawasan ilmu pengetahuan dari para penafsir itu juga berbeda-beda. Yang ketiga, budaya di mana para penafsir itu dilahirkan, dibesarkan, itu lalu kemudian memiliki nilai dan norma yang dianut yang beragam-ragam. Karena kebiasaan, adat istiadat, tradisi, budaya yang membentuk nilai-nilai atau norma yang dianutnya tidak sama, maka cara memahami teks-teks keagamaan, teks-teks keagamaan ini harus digarisbawahi. Karena setiap umat beragama pasti merujuk kepada sumber utama, sumber rujukan utama ketika dia ingin memahami ajaran agamanya. Dan dari paham itu lalu kemudian menjadi landasan pengamalannya. Apa itu kitab suci? Kitab suci adalah sumber rujukan utama. Setiap penganut agama, apapun agama yang dianutnya, ketika dia ingin memahami ajaran agamanya. Dan itu bentuknya teks. Teksnya satu. Kan tidak ada Al-Quran yang berbeda-beda teksnya. Tidak ada Injil yang berbeda-beda teksnya. Teksnya Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, atau Weda, atau Tripitaka, atau semua kitab suci itu satu. Nah, tapi terjemahan atas yang satu, tafsir atas yang satu itu beragam-ragam. Karena tadi itu perspektif, sudut pandang para penafsir itu berbeda-beda, wawasan ilmu pengetahuan para penafsir itu berbeda-beda, budaya berbeda-beda. Dan yang keempat, ini yang seringkali jarang disadari oleh para penganut agama. Pada diri teks-teks keagamaan itu sendiri memang multitafsir. Gitu. Kosakata, diksi, apalagi kalimat, apalagi uslub, uslub itu apa ya? Susunan kalimat, gitu ya. Kan kitab suci itu kan bahasa Tuhan, maka tentu ini punya tingkat kesusastraan yang tinggi, sastrawi, gitu. Maka kaya dengan metafora. Apa metafora itu? Perumpamaan, kiasan-kiasan, bahasanya itu pasti multitafsir. Itu yang menyebabkan terjemahan, tafsir kitab suci itu beragam-ragam.
Itu. Misalnya di kitab suci itu ada yadullah fauqa aydihim. Kalau terjemahan harfiahnya, yad itu tangan Tuhan itu di atas tangan-tangan mereka semua. Tapi lalu kemudian ada yang enggak seret dengan terjemahan, masa Tuhan punya tangan? Kan laisa kamitslihi syai'un, kan Tuhan itu enggak boleh diserupai dengan apapun juga demi menjaga kesucian Tuhan. Tuhan tidak boleh disamakan dengan makhluknya. Jadi kalau ada orang menerjemahkan tangan Tuhan ini mengurangi kesucian Tuhan, masa Tuhan disamakan kayak binatang, kayak manusia punya tangan? Nggak boleh itu. Lalu gimana? Padahal Tuhan sendiri menggunakan kata yad. Yad itu bahasa Arab, artinya tangan. Lalu gimana dong cara menerjemahkannya, menafsirkannya? Kalau gitu pakai terjemahan atau tafsir yang lain. Apa itu? Kekuasaan Tuhan, wilayah Tuhan, kewenangan Tuhan. Wah, macam-macam tuh. Nah, dari situ saja sudah berbeda-beda. Nah, yang begini-begini ini banyak sekali. Nah, jadi saya ingin garis bawahi bahwa faham yang beragam-ragam karena terjemahan dan tafsir kitab suci yang beragam-ragam itu keniscayaan, sesuatu yang tidak bisa tidak, yang memang begitulah adanya, gak bisa diingkari. Maka jangan pernah punya obsesi, punya keinginan, cita-cita, harapan untuk menyeragamkan faham keagamaan. Itu nggak akan mungkin. Kenapa? Karena itu melanggar takdir Tuhan sendiri. Karena pada diri teks-teks keagamaan, firman-firman Tuhan itu memang multitafsir. Gitu. Nah, lalu karena keragaman itu keniscayaan, sunatullah, sesuatu yang given, maka di antara beragam-ragam faham keagamaan dan lalu kemudian mengakibatkan amalan-amalan keagamaan yang juga beragam-ragam, ada sebagian kita yang berlebih-lebihan, melampaui batas, wulu, tatorruf. Itu yang dikatakan ekstrim. Jadi ekstrim itu maksudnya berlebih-lebihan. Karena dia berlebih-lebihan, dia melampaui batas. Gitu. Contohnya berlebih-lebihan itu begini. Semua agama memiliki ajaran yang sama, bahwa kita manusia dituntut untuk menyisihkan sebagian harta yang kita miliki. Semua agama punya ajaran yang sama, mendermakan, mensedekahkan, mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki untuk orang lain. Itu ajaran sejarah. Tapi lalu kemudian bisa berlebih-lebihan, bisa melampaui batas ketika ada orang supaya dianggap dia mentaati agama, dia mensedekahkan, dia mendermakan semua harta yang dimilikinya, sampai dirinya nggak punya sama sekali, sampai dirinya nggak bisa hidup karena memang semua hartanya disedekahkan orang-orang lain. Nah, itu yang disebut berlebih-lebihan, melampaui batas. Atau sebaliknya, tidak sepeser pun uang yang dia miliki, harta yang dia miliki, itu dia nafkahkan, dia sedekahkan untuk orang lain. Itu juga. Nah, itu yang maksudnya berlebih-lebihan. Itu yang disebut ekstrim. Jadi moderat, karena ada ekstrim, karena ada ekstremitas, karena ada paham dan amalan keagamaan yang berlebih-lebihan, wulu, dan melampaui batas, tatorruf. Torf itu pojok, sudut, torf. Karena saking di pojok, terlalu di sudut, dia melampaui batas. Gitu. Maka faham dan amalan yang terlalu berlebih-lebihan dan terlalu melampaui batas, inilah yang ingin dibawa ke tengah, menjadi moderat, moderation, moderatio, wasan bahasa Arabnya, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi wasit. Wasit kita sering mendengar itu, yang di tengah itu. Jadi di tengah itu, moderat itu kesedangan. Dia tidak berlebih-lebihan, tapi juga tidak kekurangan. Prinsipnya adil dan berimbang.
Itu di tengah kesedangan itu. Nah, jadi yang dibawa ke tengah itu adalah bukan ajaran agamanya, bukan moderasi agama. Karena tadi itu agama nggak perlu dimoderasi, tapi yang dimoderasi adalah beragamanya. Cara kita memahami dan mengamalkan ajaran agama. Jadi jangan menyebut moderasi Islam. Islam nggak perlu dimoderasi. Memangnya siapa kita kok berani-beraninya memoderasi ajarannya, ajaran Tuhan. Yang benar adalah moderasi berislam, moderasi berkristen, moderasi berhindu, berbuddha, berkonghucu, dan seterusnya, dan seterusnya. Gitu. Nah, mengapa perlu dimoderasi? Karena ada faham dan amalan keagamaan yang berlebih-lebihan dan melampaui batas. Jadi itu, ini dari sisi istilah. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa ada faham keagamaan yang berlebih-lebihan dan melampaui batas itu? Faktornya ada dua hal penyebabnya. Ingat, ketika orang ingin beragama, ingin memahami dan mengamalkan ajaran agama, dia pasti merujuk kepada kitab suci. Dan kitab suci itu bentuknya teks. Umat beragama tidak hanya merujuk kepada kitab suci, dia juga merujuk kepada pendapat, ucapan, perkataan, perbuatan, tindakan, ketetapan, takrir dari orang-orang suci. Setiap agama punya orang-orang suci. Di Islam ada Rasul, maksum dia, terjaga dari perbuatan yang katakanlah yang salah, yang tidak baik. Agama yang lain juga ada santo, ada biku, bante, ada pandita, ada orang-orang yang disucikan oleh agama, yang karenanya apa yang menjadi perkataannya, ucapannya, perbuatannya, tindakannya, ketetapannya, diamnya saja itu menjadi rujukan ketika kita ingin memahami dan mengamalkan ajaran agama. Dan karena kita tidak lagi hidup semasa dengan orang-orang suci itu, maka yang menjadi perkataan, ucapan, tindakan, semuanya itu pun juga dalam bentuk teks. Teks. Umat beragama tidak hanya merujuk kepada kitab suci, tidak hanya merujuk kepada orang-orang suci. Umat beragama ketika dia ingin memahami ajaran agamanya untuk diamalkan, dia juga merujuk pendapat-pendapat, pandangan-pandangan dari para ahli-ahli agama terdahulu yang punya kompetensi, yang punya kualifikasi yang mumpuni, gitu ya. Ulama-ulama, al-alama, yang mengarang kitab-kitab masterpiece yang menjadi rujukan juga, al-kutubul mu'tabarah, kitab-kitab yang luar biasa itu juga jadi rujukan juga dan bentuknya teks. Jadi walhasil semua umat beragama pasti bersinggungan dengan teks-teks keagamaan ketika dia ingin memahami dan mengamalkan ajaran agama. Maka disinilah awal mula munculnya faham ekstrim, faham berlebih-lebihan. Jadi yang ingin dihindari dari moderasi beragama itu ekstremitas. Bukan radikal, bukan fundamental, bukan fanatik. Nanti akan dijelaskan itu. Istilah-istilah yang salah kaprah menurut saya. Apa salah kaprah itu Pak Rektor? Ya salah kaprah gitu. Jadi yang ingin dihindari dari moderasi beragama itu ekstremitas. Ekstrim itu berlebih-lebihan, ekstrim itu melampaui batas. Dua kemungkinan orang ekstrim ketika dia menyikapi teks. Pertama, ketika dia menyikapi teks keagamaan, bisa firman Tuhan, bisa pandangan pendapat orang-orang suci, bisa pendapat para pemuka agama, itu teks disikapi sebagai teks semata dan mengabaikan konteks. Apa kata teks? Ya itulah yang dia pahami, itulah yang dia simpulkan, itulah yang dia amalkan, tanpa melihat sebab-sebab munculnya teks itu. Kalau umat Islam ada asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat suci itu.
Karena kan agama tidak pernah turun di ruang hampa. Firman-firman Tuhan itu selalu memiliki konteksnya. Konteks itu apa ya Pak Taufik? Nah, sesuatu yang melingkupi sesuatu itu peristiwa yang selalu memiliki dimensi ruang dan waktu, tempus dan locus. Jadi semua kita itu punya konteks gitu. Apalagi firman-firman Tuhan. Ketika orang-orang suci itu berpendapat, kan dia tidak berpendapat di ruang hampa. Agama itu kan nggak pernah turun di tengah hutan belantara yang nggak ada manusianya. Nggak ada agama di sana kalau nggak ada manusia. Agama itu kan untuk manusia. Selalu firman Tuhan itu memiliki konteksnya. Nah, ketika ada yang menyikapi firman-firman Tuhan atau pandangan-pandangan, ucapan, perkataan, perbuatan, ketetapan orang-orang suci atau pendapat ulama itu hanya teks semata dan tercerat dan sama sekali mengabaikan konteks, latar belakang, sebab-sebab turunnya ayat itu atau firman itu, teks itu seperti apa, itu diabaikan sama sekali, maka dia bisa berlebih-lebihan, dia melampaui batas. Gitu. Contohnya, waktu saya terbatas. Contohnya begini, dalam kitab suci Al-Quran itu ada teks yang mengatakan waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Terjemahan harfiahnya mengatakan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum-hukum yang turun langsung dari Tuhan, maka mereka adalah orang-orang yang ingkar, yang kafir. Jadi maksudnya kalau kita mau berhukum, berhukumlah hanya dengan hukum-hukum yang turun langsung dari Tuhan. Bima anzalallah. Karena kalau kita berhukum dengan yang bukan turun langsung dari Tuhan, itu kita kufur, ingkar. Kita adalah orang-orang yang ingkar. Tanpa melihat asbabun nuzul teks itu seperti apa, tanpa melihat latar belakang sejarah Rasul ketika itu sedang menghadapi peristiwa apa dan seterusnya, konteks, tanpa dilihat konteksnya, lalu kemudian disimpulkan, oh kalau begitu Pancasila itu buatan manusia, Pancasila itu bukan buatan Tuhan, nggak boleh ditaati itu. Karena kalau kita mentaati Pancasila, kafir kita. Undang-undang dasar itu buatan manusia, undang-undang, PP, Perpres, Perda. Apalagi cuma peraturan rektor. Oh ini buatnya manusia, nggak perlu jangankan nggak perlu ditaati, bahkan harus dimusnahkan. Togut itu. Togut tahu ya, togut itu sesuatu yang mengandung anasir-anasir jahat yang harus dihilangkan. Gitu. Itu contoh-contoh cara menyikapi teks yang berlebih-lebihan, yang melampaui batas, yang lalu kemudian menjadi ekstrim tadi itu. Salah satu kemungkinan yang lain, kutub ekstrim yang lain adalah yang terlalu mendewakan akal, nalar, ultraliberal dalam menyikapi teks-teks keagamaan itu. Teks itu yang dilihat substansi esensinya saja, tapi lalu kemudian tercerabut dari teksnya itu sendiri, gitu. Karena terlalu mendewakan akal, nalar yang bebas tanpa batas, gitu. Nah ini pun juga berlebih-lebihan. Jadi moderasi itu adalah bainat torfain, di antara dua kutubnya yang ekstrim, di antara dua torf. Itu yang dimana. Jadi bukan di tengah di antara baik dan buruk. Ini salah paham lagi. Karena ada yang beranggapan ini moderasi beragama ajaran keblinger ini, ajaran sesat ini. Masa orang harus diposisikan di tengah di antara yang baik atau buruk, di antara benar salah, di antara yang hak dan yang batil. Padahal bukan begitu pengertiannya. Jadi di tengah itu di antara dua kutubnya yang ekstrim. Dalam konteks ketika menyikapi teks-teks keagamaan. Nah,
Kalau begitu, apa yang membedakan sebuah faham keagamaan, sebuah amalan keagamaan itu dikatakan ekstrim atau dikatakan moderat? Itu apa bedanya? Nah, begini, ini jam-jam ngantuk ini Pak Rektor. Sementara saya harus menyampaikan sesuatu yang iya, tapi yang ini nggak bisa, saya harus sampaikan ini karena ini kaitannya dengan agama gitu ya. Gini, ajaran agama itu, ibu bapak sekalian, apapun agamanya, ajaran agama itu bisa dipilah ke dalam dua klasifikasi, dua kategori, dua bagian. Satu bagian adalah ajaran-ajaran agama yang universal, yang inti, yang pokok, ajaran agama yang pokok ya, yang inti, usuli. Bahasa umat Islam itu yang usuli, yang kuliah, yang universal. Di mana ajaran-ajaran agama yang masuk wilayah universal ini, dia akan diyakini oleh semua manusia di dunia tanpa terkecuali sebagai kebenaran. Tidak ada keraguan di situ. Siapapun manusia itu, apapun rasnya, apapun etnisnya, suku bangsanya, jenis kelaminnya, warna kulitnya, agama yang dianutnya, apapun. Bahkan orang tidak beragama sekalipun, orang tidak beragama, apakah dia ateis, apakah dia agnostik, ketika dia menghadapi ajaran agama yang universal, yang inti, yang pokok, dia akan meyakini ini memang ajaran kebenaran. Tidak ada keraguan sama sekali. Apa misalnya? Banyak sekali inti pokok ajaran agama itu. Menegakkan keadilan. Itu pesan utama setiap agama. Gak ada orang sepakat, yuk kita runtuhkan saja yuk keadilan. Gak ada orang. Memanusiakan manusia, itu inti pokok ajaran agama. Melindungi, menjaga harkat derajat martabat kemanusiaan, itu hakikat dari keberadaan agama. Agama hadir untuk memanusiakan manusia. Persamaan di depan hukum. Tidak ada ajaran agama yang yuk kita praktekkan diskriminatif saja. Itu karena inti pokoknya itu adalah persamaan di depan hukum. Mewujudkan kedamaian, membangun kerukunan, menjaga kelestarian alam, itu inti pokok ajaran agama. Jangan mencuri, jangan berbohong, jangan saling menipu, jangan saling membunuh. Itu banyak sekali inti-inti pokok ajaran agama. Nah, tapi tidak semua ajaran agama itu masuk kategori ini, yang inti, yang pokok, yang universal. Karena ada juga yang partikular. Kalau di sini universal, di sini ajaran-ajaran agama yang partikular. Kalau di sini inti, pokok, di sini cabang. Kalau di sini usuli, di sini furu'i. Kalau di sini kulliyat, di sini juz'iyat. Di mana ajaran-ajaran yang cabang ini, yang furu'i ini, furu'iyat, jangankan kok diyakini oleh semua manusia di dunia sebagai sebuah kebenaran, bahkan oleh sesama penganut satu agama yang sama, sama-sama agamanya sama, belum tentu meyakini ajaran-ajaran agama yang masuk ke wilayah ini sebagai sebuah kebenaran. Apa contohnya? Sama-sama muslim, sama-sama orang Islam, tapi bisa berbeda ketika mendapati ajaran agama terkait dengan kunut di sholat subuh misalnya. Yang benar itu yang mana, sholat subuh yang pakai kunut atau yang nggak pakai kunut? Itu bisa berbeda-beda meskipun sama-sama Islam. Liturgi dalam gereja, yang benar itu yang mana? Yang pakai nyanyi-nyanyi kidung lagu rohani atau yang tidak? Kalau menyanyikan lagu-lagu itu, lagu-lagu yang dinyanyikan itu yang mengekspresikan kegembiraan, sukacita, atau sebaliknya duka cita, kesedihan, itu berbeda-beda. Nah,
ini, semua agama punya keragaman dalam menyikapi kematian. Kalau ada kerabat kita yang kita cintai, orang tua kita, anak kita, atau saudara kandung kita, atau siapapun orang yang kita cintai itu meninggal dunia, bagaimana sebaiknya kita sikapi? Menurut agama itu yang benar yang mana? Kita harus menunjukkan duka cita sedalam-dalamnya. Kalau perlu kita meratap, nangis, meratap-ratap gitu, meraung-raung. Ada kan agama yang seperti itu? Ada sekte yang seperti itu, ada menunjukkan bahwa betapa kita kehilangan dengan orang yang berpulang, yang kita cintai. Atau justru sebaliknya, loh, orang yang meninggal ini dia sedang berpulang. Ibarat kehidupan di dunia ini adalah sebuah journey, sebuah perjalanan. Maka tidak ada peristiwa yang paling didamba, yang paling diingin-inginkan bagi orang yang sedang menjalani perjalanan selain kepulangan. Pulang adalah sesuatu yang paling dinanti-nantikan oleh setiap orang yang sedang melakukan perjalanan. Pulang. Kita mau kemana saja kan pasti ingin pulang. Ke tanah suci sekalipun, tempat yang paling kita senangi, paling kita kerasan seminggu, 2 minggu, katakanlah sebulan, 2 bulan. Tapi kalau sudah 4-5 bulan, pasti ada rasa kapan pulang. Itu manusiawi, pulang itu, ruh kita itu ingin pulang kepada sang pemiliknya. Jadi kalau orang meninggal dunia, dia sedang melakukan prosesi perjalanan pulang. Itu kan sesuatu yang menyenangkan, loh kok malah kita tangisi gitu. Saya ingin mengatakan di wilayah itu wilayah partikular. Masing-masing penganut agama beda-beda menyikapi itu sesuai dengan perspektifnya. Karena perspektifnya nggak sama, wawasan ilmu pengetahuannya beda, budayanya beda. Saya mungkin pernah dengar Bahlin ya, Imam Puro, Klaten. Beliau itu wasiat dengan keluarganya. Kalau saya meninggal dunia, saya tidak ingin ada ahli waris saya, keluarga saya yang menangis. Saya ingin prosesi pemakaman saya itu dilakukan dengan sukacita, seperti kita menyambut sesuatu yang meninggal. Dan itu saya saksikan betul, terjadi betul. Jadi ketika jenazah beliau itu diusung menuju dengan keranda menuju pemakaman, itu dengan sholawatan, dengan pakai robana, dengan pakai trompet, ya seperti ada karnaval gitu. Ini adalah cara pandang, berbeda, itu wilayah di sini. Nah, kembali kepada pertanyaan saya, apa yang menyebabkan yang menjadi faktor pembeda bahwa ini amalan, ini faham atau amalan yang moderat, ini faham atau amalan yang ekstrim, itu bedanya di mana? Maka untuk menjawab pertanyaan seperti itu adalah apakah inti pokok ajaran agama itu tersimpangi atau tidak, diingkari atau tidak? Jadi moderasi beragama sangat fokus kepada ajaran-ajaran agama yang universal, yang inti, yang pokok, yang usuli. Bahwa dia tidak boleh diingkari, tidak boleh disimpangi atas dasar alasan apapun juga. Tidak ada excuse di sini. Excuse itu apa, Pak? Pengecualian, tidak ada pengecualian. Misalnya, ya kita kan beda iman, dia kan beda iman dengan saya, dia kan beda mazhab dengan saya. Nanti kalau sama-sama mazhab, dia kan beda amaliyah ubudiyah, beda ritual keagamaannya. Sudahlah, hak-haknya gak perlu diberikan sajalah. Sudahlah, hak-haknya kita hilangkan saja. Itu gak bisa, agama bukan begitu. Jadi terhadap perbedaan sekeras, setajam, sebesar apapun,
inti pokok ajaran agama itu nggak boleh disimpangi. Maka ketika ada faham, ketika ada amalan keagamaan, kok mengingkari yang inti? Berlebih-lebihan dia, melampaui batas dia, ekstrim dia. Ini yang perlu dimoderasi. Kalau perbedaan di wilayah partikular, di wilayah cabang, cukup tasamuh saja, toleransi saja. Kemauan dan kemampuan, mau dan mampu untuk menghargai dan menghormati perbedaan yang ada pada pihak lain. Nggak usah saling merasa paling benar sendiri. Nggak usah merasa menyalah-nyalahkan yang berbeda dengan kita. Sudah hargai, hormati saja perbedaan di sini. Karena ini wilayah partikular. Tidak hanya wujud keterbatasan kita. Kenapa ada muncul keragaman di sini? Tadi itu perspektifnya berbeda, sudut pandangnya berbeda, wawasan ilmu pengetahuannya yang nggak sama, budayanya yang beragam-ragam, tapi juga kehendak Tuhan itu sendiri dengan ayat-ayatnya yang multitafsir, sehingga lalu kemudian melahirkan keragaman di wilayah sini. Jadi jangan pernah punya keinginan untuk menyeragamkan wilayah ini, apalagi dengan paksaan, apalagi dengan kekerasan. Karena kalau sudah paksaan, sudah kekerasan, yang di sini yang akan diingkari pasti. Karena prinsip dasarnya tidak ada paksaan dalam beragama. Tuhan saja kan tidak memaksa hambanya untuk mengimani apa. Tuhan memberikan pilihan kepada kita, kalau mau beriman akan begini, kalau mau ingkar akan begini. Nah, jadi moderasi beragama sangat fokus di wilayah inti. Maka terhadap pertanyaan tadi adalah, ketika ada sebuah paham keagamaan, ketika ada sebuah amalan keagamaan, kok mengingkari ajaran agama yang inti? Ekstrim dia. Maka terhadap yang ekstrim, mari rangkul dia, ayomi dia untuk ke tengah. Bukan justru malah dikafir-kafirkan, bukan justru malah dieksklud, dikucilkan. Itu bahasa agama. Agama itu ngewongke, memanusiakan manusia. Bahkan terhadap orang gila sekalipun, ini inti ajaran agama nih. Terhadap orang gila sekalipun, kemanusiaan dia harus tetap terjaga dan terpelihara, harkatnya, derajatnya, martabatnya. Apalagi hanya sekedar beda iman, beda mazhab, beda sekte, beda amalan, itu tidak bisa ini disimpangi. Nah, jadi itu. Nah, 4 indikator, tadi Pak Taufik sempat diskusi, ada 4 indikator. Itu juga yang membedakan sebuah paham amalan itu moderat atau ekstrim. Tapi tidak hanya 4. 4 ini dipilih karena konteks kekinian kita ini yang paling banyak diingkari. Tapi jangan punya pemahaman seakan-akan indikator moderasi beragama itu hanya 4. Tidak. Indikator moderasi beragama adalah inti pokok ajaran agama itu sendiri, yang usuli tadi. Maka yang menjadi tantangan bagi setiap penganut agama, apapun agama yang dianutnya, adalah kemampuan setiap penganut agama untuk memilah mana yang usuli dan mana yang furu'i, mana yang inti dan mana yang cabang, mana yang universal, mana yang partikular. Mengapa? Karena hampir semua umat beragama yang berkonflik, yang bersengketa, yang mengalami perseteruan, itu karena terlalu berkutat. Apa berkutat itu? Terlalu uplek gitu. Mulet di wilayah ini gitu, di wilayah yang cabang sebenarnya. Bahkan ada pemahaman seakan-akan keragaman di sini harus diseragamkan. Dan kalau tidak diseragam, kalau perlu dengan paksaan. Dan kalau sudah paksaan, ya pasti akan melakukan kekerasan. Apakah kekerasan verbal atau kekerasan tindakan dan seterusnya. Yang itu semua mengingkari yang inti.
Nah, jadi itu. Nah, saya terlalu banyak bicara nih Pak Taufik. Jadi oke. Saya harus satu lagi saya berikan ini yang juga. Jadi itu yang konteksnya beragama. Jadi ajaran yang inti, ajaran yang cabang itu dibedakan. Nanti ini kaitannya dengan politisasi agama. Ini ada teman-teman dari Bawaslu, ada dari KPU. Agama itu boleh nggak sih dibawa-bawa ke ranah politik gitu? Jangan bawa-bawa agama ke ranah politik. Pernah dengar ungkapan itu? Sering. Ini gimana agama kok nggak boleh dibawa ke politik? Wong saya masuk toilet saja saya bawa agama saya. Kan begitu kan adabnya kan itu kaki yang melangkah untuk masuk toilet saja diatur oleh agama. Wong saya mohon maaf, hubungan yang amat sangat privat, hubungan suami istri itu pun diatur oleh agama. Adabnya pakai apa, doa-doanya seperti apa, yang amat sangat privat, yang sangat personal. Masa urusan politik yang sangat luas nggak boleh bawa-bawa agama? Wah ini gimana? Nah ini hati-hati ini, hati-hati. Nah, maka kita harus bisa mendudukkan apa yang dimaksud agama, apa yang dimaksud politik. Harus clear. Tadi yang kaitannya dengan agama tadi itu ada ajarannya yang inti, ada ajarannya yang cabang. Yang tidak boleh dibawa ke politik itu ajarannya yang partikular. Mengapa? Karena di ruang publik, politik itu kan urusan di ruang publik, mengatur kehidupan kita bersama. Kita bersama itu beragam-ragam. Atau saya terlalu maju menjelaskan ini. Saya jelaskan ini dulu, gini aja. Nanti saya akan kembali ke sini, karena supaya tidak melompat sekuensinya. Dalam beragama itu ada dua wilayah. Tadi kalau ajaran agama itu ada yang inti, ada yang cabang. Sekarang dalam kita beragama itu memahami dan mengamalkan. Itu ada dua wilayah, wilayah internum, ada wilayah eksternum. Ada wilayah imani, nah ini bahasa agamanya, wilayah imani dan amali. Beragama itu kan hanya dua hal saja, iman dan amal kan? Dua hal yang selalu berpasangan, meskipun bisa dibedakan tapi nggak bisa dipisah-pisahkan. Iman dan amal, apa yang kita imani ya harus manifest, harus mewujud ke dalam amalan, harus mengejawanta ke dalam amalan. Apa yang kita amalkan harus berdasar iman. Jadi itu saling keterkaitan. Nah, beragama itu juga begitu, ibu bapak sekalian. Di wilayah internum, di forum internum, di wilayah imani, itu hanya diri kita sendiri saja yang ada, tidak ada orang lain. Kita sendiri, saya tambah itu supaya taukid untuk menegaskan nggak ada orang lain. Jadi saya mau beriman atau tidak beriman itu kewenangan ada pada diri saya sendiri, nggak bisa diintervensi oleh siapapun juga. Negara sekalipun nggak bisa campur tangan. Kalau saya beriman, saya mau memilih iman kepada siapa, itu kewenangan pada diri saya. Katakanlah saya memilih Islam sebagai agama. Lalu kalau saya memilih Islam, saya mau menjadi Ahlus Sunnah, atau mau memilih Syiah, atau mau menjadi Ahmadi, memilih Ahmadiyah, itu wilayah imani. Nanti kalau saya milih Ahlus Sunnah, apakah Ahli Sunnah wal Jamaah, atau Ahli Sunnah yang jamaahnya kadang-kadang,
kadang-kadang jamaah, kadang-kadang tidak. Itu saya mau pilih Wahabi, mau milih Salafi. Nanti kalau sudah ahli sunnah wal jamaah, anak dia. Tambah lagi, kalau sudah anak dia, mau yang garis lurus atau yang garis lucu. Itu pilihan pada diri saya. Gak ada yang bisa mengintervensi. Maka di wilayah ini tidak perlu toleransi. Toleransi itu kemauan dan kemampuan menghargai, menghormati perbedaan yang ada pada pihak lain. Di sini nggak ada orang lain di wilayah imani, ada diri kita sendiri, betul-betul, nggak ada yang lain. Jadi nggak boleh mendua, iman itu nggak boleh mendua, nggak boleh toleran. Oh, ajaran Islam adalah yang paling benar, ajaran Kristus juga yang paling benar, ajaran sang guru utama Siddhartha Gautama adalah yang paling benar. Di wilayah imani nggak boleh seperti itu. Harus satu yang. Maka di sini saya ingin meluruskan istilah-istilah radikal. Radikal itu apa artinya? Keras. Benar, radikal itu artinya keras. Mengakar. Redik dari bahasa Inggris. Redik diserap dari bahasa Inggris menjadi radikal. Maksudnya mengakar itu menghujam kuat ke bawah. Itu radikal. Beragama itu boleh nggak radikal? Boleh. Tidak hanya boleh, harus. Dalam artiannya tadi itu mengakar. Beragama itu nggak boleh ngambang, melayang-layang. Dia harus kuat menghujam ke bawah. Beragama. Fanatik, apa artinya fanatik? Memegangi sesuatu secara kokoh, secara bersungguh-sungguh, memegangi sesuatu secara kuat. Beragama boleh nggak fanatik? Harus. Wong terhadap bola saja saya fanatik. Ini apa di sini Jawa Timur? Persebaya. Kau mesti Kediri. Wah, kalau perlu saya beli kaosnya, saya beli slershop. Wong saya fanatik. Kemana saja dia main, saya nonton. Masa terhadap agama saya nggak boleh fanatik? Tapi kan konotasinya fanatik itu kan jadi negatif. Udahlah, jangan terlalu fanatik dalam beragama. Loh gimana, beragama kok nggak boleh fanatik? Nah itu hati-hati tuh. Maksudnya itu ada di wilayah interno, di wilayah imani. Di wilayah imani kita harus fanatik, harus radikal, harus fundamental, mendasar, kokoh dasarnya itu. Tapi di wilayah imani, di wilayah interno. Nah, beragama itu tidak hanya perkara iman semata, tidak hanya wilayah imani. Karena apa yang kita imani, apa yang kita yakini, itu kan harus diejawantahkan, harus diamalkan. Agama itu kan laku. Apa laku itu? Praksis, amalan, tindakan. Agama itu kan akhlak. Akhlak itu ya perilaku. Bukan hanya sekedar apa yang kita imani, yaitu harus mewujud, harus mengejawantah. Nah, ketika akan kita wujudkan, kita memasuki wilayah eksterno, wilayah amali. Kalau tadi imani, ini wilayah amali. Di wilayah eksterno, di wilayah amali, ini isinya beragam-ragam. Ada yang beriman, ada yang nggak beriman. Yang sama-sama beriman, ada yang beriman kepada Islam, kepada Kristen, ada Katolik, Hindu, macam-macam. Yang sama-sama Islam pun juga beragam-ragam tadi itu. Yang sama-sama Kristen pun juga denominasinya beragam-ragam, mazhabnya, sektenya. Wah, beragam-ragam sekali. Maka di wilayah eksternal, ketika kita ingin mengamalkan apa yang kita imani, bertindaklah secara toleran.
menghargai dan menghormati keragaman di wilayah ruang publik ini, karena isinya beragam-ragam. Jangan terbalik, jangan toleransi diterapkan di wilayah imani, itu merusak iman. Nggak boleh, iman itu harus kokoh, harus fundamental, harus fanatik. Itulah ya. Kalau saya sebagai muslim, ya saya harus mengimani Islamlah satu-satunya yang paling benar. Kalau saya seorang Kristiani, saya harus meyakini ajaran Kristuslah yang paling benar. Kalau saya seorang Buddhis, dan seterusnya gitu. Nggak boleh mendua. Nah, tapi ketika memasuki wilayah eksternal, jangan radikal, jangan fanatik, jangan menjadi seorang fundamentalis. Di ruang publik toleran yang diterapkan. Apakah toleransi di wilayah publik itu akan menggerus? Menggerus itu apa ya? Mengikis iman saya? Oh tidak. Justru setiap agama memiliki ajaran agama yang sama, bahwa wujud dari keimanan kita itu terrefleksikan ketika di ruang milik bersama, di tengah-tengah keragaman, kita tidak memaksakan diri. Kita bisa menghargai dan menghormati keragaman. Tasamuh itu inti pokok ajaran agama. Toleransi, menghargai perbedaan dan keragaman itu inti pokok ajaran agama yang gak bisa disimpangi atas alasan apapun juga. Gitu. Nah, maka kembali kepada pertanyaan tadi itu, politik, membawa agama di ranah politik. Kita lihat politik itu ruang publik. Politik itu kan bukan ruang privat. Politik itu kan mengatur kehidupan kita bersama. Karena manusia itu punya aspirasi yang beragam-ragam. Dulu sebelum agama hadir, cara manusia menyelesaikan perbedaan aspirasinya, keinginannya yang beragam-ragam itu dengan menerapkan hukum rimba. Siapa yang kuat, siapa yang paling besar, siapa yang paling banyak, ya dia yang menentukan. Yang kecil-kecil, yang lemah, yang sedikit ikut kepada yang besar. Tapi kan lalu kemudian agama hadir. Ini cara gak beradab nih begini. Gak ada bedanya dengan binatang kalau begitu hukum rimba. Maka agama menata. Maka prinsip dasarnya syuro, musyawarahkanlah di antara kamu sendiri ya. Maka lalu kemudian ada komitmen, ada konsensus bersama membangun. Itulah kenapa inti pokok ajaran agama adalah membangun konsensus. Mengapa? Karena manusia punya aspirasi yang beragam-ragam. Maka di antara keragaman itu ya harus ditata bersama. Mana yang disetujui, mana yang tidak disetujui. Dan ketika itu diambil, kesepakatan itu ya harus ditaati bersama, dijaga bersama. Jangan diingkari secara sepihak, jangan dicederai secara sepihak. Itu inti pokok ajaran agama itu. Nah, kembali kepada tadi itu politik. Nah, politik itu ruang publik, ruang bersama. Maka agama seperti apa yang harus dibawa ke ruang publik yang beragam-ragam? Maka ajaran agama yang universal lah yang dibawa ke ruang publik. Kenapa? Karena inti ajaran yang universal itu tidak ada perbedaan di antara kita yang beragam-ragam. Mari kita tegakkan keadilan. Pasti semua kita setuju. Mari kita perangi korupsi. Pasti semua kita setuju. Karena korupsi itu merusak. Mari lindungi hutan-hutan kita. Mari wujudkan kedamaian. Itu inti-inti pokok ajaran. Mari memanusiakan manusia. Mari membangun kemaslahatan bersama dan seterusnya dan seterusnya. Tapi jangan bawa ajaran agama yang partikular, yang furui ke ruang publik. Bisa berantem kita. Ayo pilih calon kita yang subuhannya pakai kunut. Jangankan dengan yang beragama lain, dengan sesama Islam saja kita bisa berkelahi. Kok sampean kok begitu? Kok membela yang pakai kunut aja? Ayo kita dukung calon kita yang wiritan aja. Yang nggak setuju dengan wiritan nggak usah dipilih.
itu politisasi agama. Kenapa? Karena di wilayah ini yang dibawa. Ayo kita pilih pemimpin kita yang seiman saja. Itu merusak kesatuan kita sebagai sebuah bangsa. Karena di wilayah sebagai bangsa, umat beragam-ragam. Itu memecah namanya. Jadi watak agama itu menyatukan, integratif. Justru karena kita beragam-ragamlah, maka agama hadir dengan ajaran-ajarannya yang universal agar kesatuan kita ini tetap terjaga. Kesatuan ya, bukan menyatukan, bukan menyeragamkan. Agama tidak mengajarkan kita untuk menyeragamkan keragaman, tidak. Agama mengajarkan agar dengan perbedaan kita masing-masing, kita tetap terjaga kesatuan kita. Kenapa? Karena perbedaan itu positif, lita'arofu, untuk saling mengenali, saling berinteraksi, saling berkomunikasi, membangun kooperasi, saling bersinergi. Itu keragaman gitu, yang Tuhan kehendaki dengan menciptakan dan menjadikan ja'ala dan kholaqo beragam-ragam, itu supaya kita yang beragam-ragam itu bisa bersinergi. Karena kalau semua kita seragam, kita nggak bisa bersinergi, sama. Sinergi itu kan justru lahir dari keragaman. Itu. Jadi cara pandang pemaknaan terhadap keragaman, terhadap perbedaan itu juga perlu merujuk kepada inti pokok ajaran agama. Jadi perbedaan itu bukan pemecah, bukan membuat kita menjadi segregasi. Apa segregasi itu? Terpisah-pisah. Enggak. Justru integrasi, merekatkan, bukan menyeragamkan ya. Tetap masing-masing dengan perbedaannya dihargai, dihormati, tapi yang berbeda-beda itu dalam satu kesatuan. Gitu. Jadi itu. Kalau ada yang mengatakan jangan bawa-bawa politik ke dalam, jangan bawa-bawa agama ke dalam politik, itu maksudnya agama yang partikular itu yang nggak boleh dibawa. Tapi agama yang universal, ajaran-ajaran yang agama tidak hanya boleh, harus dibawa ke ranah politik. Karena untuk mengurusi